Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini Jumat 7 Agustus 2020 bersama Pastor Carolus Patampang, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas sebagai Kepala Perwakilan Yayasan Paulus untuk wilayah Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa sahabat insani. Mari kita mulai renungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, untuk menerangi kami, agar kami boleh merenungkan sabda-Mu dan memetik buah-buah berharga yang akan mendukung kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang baik. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat insani yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat insani yang terkasih, satu hal yang sangat sulit kita lakukan di dalam hidup ini adalah mengatakan tidak untuk segala sesuatu yang telah menjerumuskan kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak hidup kita. Kita mungkin gemar berolahraga, dan hari Minggu pagi itu adalah hari yang paling memungkinkan untuk berolahraga. Kita pergi bersepeda, berolahraga. Tetapi kadangkala karena kita merasa begitu nyaman memanfaatkan waktu ini, kita tergoda untuk terus melakukannya dan lupa Tuhan, lupa ke gereja. Di masa Covid ini, kadang-kadang tidak berani kita untuk mengatakan tidak kepada ajakan teman-teman kita untuk pergi berjalan-jalan, ngopi di kafe, jalan-jalan ke mall, atau berkumpul. Mengapa? Karena mereka adalah sahabat-sahabat kita. Padahal di balik ajakan-ajakan itu, tidak jarang keselamatan kita menjadi terancam. Kesehatan kita bisa terganggu karena mungkin saja ada kemungkinan kita terpapar oleh virus itu. Pada hari ini, Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa seorang
murid Yesus, seorang pengikut Yesus, dia harus berani mengatakan tidak. Yesus menggunakan istilah menyangkal diri. Yesus menegaskan bahwa tugas seorang murid Yesus supaya ia bisa menjadi pengikut yang setia adalah pertama-tama berani menyangkal diri. Berani menyangkal diri tidak lain adalah keberanian untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari murid Yesus dan menjatuhkan reputasi kita sebagai pengikutnya. Memang keberanian untuk menyangkal diri, kemauan keras untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah membutuhkan banyak pengorbanan. Itulah sebabnya ketika Yesus menginginkan para muridnya menyangkal diri, dia juga mengingatkan bahwa dengan penyangkalan diri itu mereka berarti siap memikul salib. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita untuk menyangkal diri. Ketika menghadapi godaan selama ia berpuasa 40 hari dan 40 malam, Yesus memperlihatkan kepada kita sebuah keutamaan penyangkalan diri. Ia menahan lapar, ia menahan haus, ia menahan diri untuk tidak menggunakan kuasa ilahinya atas iblis yang menggodanya. Dalam pelayanannya kemudian, ia juga dengan penuh ketulusan hati melaksanakan tugas perutusannya. Ia membiarkan dirinya ditolak, dibenci, sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi atas diri seorang penyelamat. Dia harusnya mendapatkan penghormatan, tetapi dia tidak mengejar hal itu. Karena baginya yang utama adalah mewartakan kabar gembira Allah, walaupun ia harus siap untuk ditolak. Kita semua perlu menyangkal diri. Jangan membiarkan diri kita terbuai oleh kebiasaan sesaat, namun kemudian menghancurkan iman kita dan merusak kehidupan kita di masa mendatang. Keberanian untuk mengatakan tidak, keberanian untuk menyangkal diri adalah sesuatu yang menyakitkan pada saat ini. Tapi percayalah, di masa yang akan datang, keberanian ini akan mendatangkan berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Salam sehat, jadilah pengikut Yesus yang setia. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga hari ini kami boleh menjadi murid-murid Yesus yang mau menyangkal diri, memikul salib demi mengikuti Dia. Maka berkatilah kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Carolus Patampang. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.